Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan renungan pagi Raja Wali. Segala pujiannya bagi Tuhan saja. Kita lanjutkan dengan kitab Keluaran pasal 12 ayat 6. Kamu harus mengurung domba itu sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Anak domba itu harus diambil pada hari ke-10 dan disembelih pada hari ke-14 pada waktu senja. Selama 4 hari anak domba itu diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat. 4 hari. 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. 4 hari berarti 4000 tahun. Bicara dari Yesus yang ada di awal daripada akhir 2000 tahun. Darah Yesus tidak berguna, saudara, kalau kita tidak menggunakannya dalam kehidupan kita. Kita hanya percaya, tetapi kita tidak melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan dalam hidup ini. Keluaran 12 ayat 8 sampai 10. Dagingnya harus dimakan oleh mereka pada malam itu juga. Dipanggang oleh mereka. Dan mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat 10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggal sampai pagi, kamu harus bakar habis dengan api. Daging anak domba itu harus dipanggang untuk memastikan bahwa semua nutrisi anak domba tersebut terjaga. Kita hanya dapat mengambil bagian dalam Kristus bila kita rela melewati api ujian demi api ujian. Itulah harga dari menerima dan memelihara kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus melewatinya, saudara-saudara. Api ujian itu berbicara dari hal persoalan percobaan dalam hidup kita. Kita harus dapat melewati, bukan dengan kekuatan kita, tetapi tentu dengan kekuatan Roh Tuhan. Baik roti tidak beragi dan daging anak domba itu melambangkan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan roti hidup yaitu Yohanes 6 ayat 35. Di dalam Yohanes 6 ayat 53, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dalam ibadah perjamuan Tuhan, kita secara simbolik menggambarkan bagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita mengambil roti dan air anggur, daging anak domba Paskah, Kristus itu melambangkan firman-Nya. Kita harus memakan firman Allah. Rasanya memang pahit, tetapi akibatnya itu akan, saudara, membuat kita berbahagia. Kalau kita makan firman Tuhan, kita mengerti apa yang kita baca, dan kita melakukannya. Pahit rasanya, karena mendapat teguran umpamanya. Tetapi kalau kita menerima teguran Tuhan dengan senang hati, maka akan berdampak, kita akan berbahagia dalam hidup ini. Keluaran 12 ayat 11 menyebutkan cara-cara yang harus diterapkan bangsa Israel dalam memakan makanan Paskah. Pinggangmu harus berikat, ya. Ada 3 hal. Pinggang harus berikat, kasut pada kakimu harus ada, dan tongkat di tanganmu. Kamu harus buru-buru memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Mengapa? Karena mereka harus segera memulai suatu perjalanan keluar dari Mesir. Perjalanan yang sangat jauh. Ya, mereka harus melewati padang gurun. Dan mereka harus siap untuk meninggalkan Mesir segera setelah mereka memakan anak domba Paskah. Mereka harus mengangkat dan menyelipkan ujung jubah mereka yang panjang dan mengikatnya di sekeliling pinggang mereka, mengenakan kasut dan memegang tongkat di tangan mereka.
Pelajaran rohani apa yang dapat kita baca di sini? Ialah sesegera setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita memulai suatu perjalanan rohani. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk meninggalkan keduniawian yang dalam kasus ini digambarkan dengan Mesir. Mesir adalah gambaran tentang dunia ini, tentang perbudakan. Tuhan berkata dalam Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Untuk bisa dilindungi dari maut dan neraka, kita harus menerapkan darah Kristus kepada kehidupan kita. Dengan menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Darah Kristus adalah perlindungan kita dan darahnya lah yang membasuh kita dari dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 22. Kita tidak usah takut kepada malapetaka apa saja yang diisukan di hari-hari ini. Musibah-musibah yang terjadi di mana-mana, ya. Virus-virus yang ada di udara. Kita tidak usah takut karena kita sudah ditandai dengan tanda darah. Tetapi kehidupan kita juga harus benar. Kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Tidak hidup di dalam tindasan perbudakan Mesir yang menggambarkan dosa. Haleluya. Hari Raya Roti Tidak Beragi ditetapkan pada saat yang bersamaan dengan Hari Raya Paskah. Itu dalam Keluaran 12 ayat 17, Imamat 23 ayat 6. Jadi bangsa Israel diinstruksikan untuk memelihara Hari Raya Paskah. Keluaran 12 ayat 14 dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Keluaran 1 ayat 17. Selamanya sebagai suatu peringatan bagi seluruh generasi. Bangsa Israel harus makan roti tak beragi selama 7 hari. Ulangan 16 ayat 3 sampai 8. Angka 7 melambangkan penggenapan. Ragi adalah sebuah simbol dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Simbol tentang kemunafikan. Tadi simbol dari dosa, ini simbol dari kemunafikan. Di dalam kitab Lukas 12 ayat 1. Dan simbol dari pengajaran sesat. Matius 16 ayat 12. Pelajaran rohani apa yang kita dapat dari sini? Setelah kita diselamatkan, kita harus makan firman Allah yang murni, tidak tercemar selama hidup kita. Haleluya. Tuhan akan memimpin, menuntun, dan membawa kita tambah hari, tambah mulia, sampai kita tiba pada kesempurnaan Tuhan. Inilah perjalanan rohani orang-orang Kristen. Ya, berjalan maju sampai tiba pada kesempurnaan. Haleluya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini lagi. Kami terima dengan senang hati. Kami mau tetap setia kepadamu, berpegang teguh akan janji-janji firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami untuk dituntun oleh terang firman Tuhan, sampai kami tiba pada tempat tujuan kami, yaitu surga yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan para orang suci yang sudah mendahului kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas saudara. Jangan lupa baca firman Tuhan 1 pasal 1 hari. 1 hari 1 pasal. Tuhan berkati.